Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim innaka antas sami'ul hakim innaka antas sami'ul basir. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kekuatan sehingga kita masih bisa menggunakannya dalam ketaatan, semata-mata karena dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan Allah, jangankan kita hadir, jangankan kita bergerak, berkedip, bernafas pun kita tidak akan mampu illa billah, kecuali memang itu pertolongan ataupun kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu selalu bersyukur karena Allah masih berikan rahmat Islam, rahmat iman, rahmat kesemangatan dalam kita beribadah dan kita thalabul ilm, yang mana tidak semua orang diberikan perkara-perkara tersebut. Oleh karena itu mari kita kirim doa Al-Fatihah untuk Rasulullah SAW ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Suratul Buruj Makiyatun sintani wa isyruna ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Alhamdulillah, kita sekarang akan membahas suratul Buruj. Al-Buruj ini dari kata baroja. Baroja artinya sesuatu yang nampak. Baroja, sesuatu yang nampak. Kalau ibarat benteng, benteng itu kenapa tinggi, tempatnya pun di tempat yang tinggi, bangunannya pun bangunan yang tinggi, maka disebut juga buruj karena nampak. Karena nampak. Benteng itu fungsinya untuk melindungi diri, terutama melindungi keluarga raja. Maka di tempat yang tinggi supaya tidak mudah untuk dituju, dan bangunannya tinggi juga supaya tidak mudah dilompati. Kita juga sering mendengar Burj Khalifah. Burj Khalifah. Kenapa dinamakan Burj Khalifah? Karena yang mendirikan itu khalifah. Di mana Burj Khalifah? Khalifah atau pemimpin negara tersebut. Burj artinya apa? Nampak. Termasuk bangunan tertinggi. Dari rentetan bangunan tertinggi di dunia.
Kalau untuk warga DKI mungkin ya Monas itu termasuk Burj Soekarno, didirikan pada masa Soekarno yang nampak. Makanya seorang wanita yang membuka auratnya itu dinamakan mutabarrijah, wanita yang membuka auratnya karena nampak auratnya. Ada istilah dalam Islam ini tabarruj. Apa tabarruj? Menampakkan wanita atas auratnya. Boleh atau tidak? Nah, itu tergantung orang yang ada di depannya. Auratnya sama suami bagian mana auratan dengan orang yang mahram sebagaimana dengan budaknya sebagaimana dengan orang ajnabi, orang asing, orang lain sebagaimana. Tabarruj. Nah, makanya wanita punya hukum tabarruj apa? Hukum menampakkan dirinya atau menampakkan auratnya di hadapan orang lain atau orang yang ada di hadapannya. Allah Subhanahu wa taala mengawali surat Al-Buruj yang jumlah ayatnya ada 22. Isna wa isrun sama saja, sintan wa isrun juga sama saja. Artinya 22. Ayatan. Apa nih ayat? Was-samaa'i dzatil buruj. Allah Subhanahu wa taala wanya ini wa qasam, artinya qasam sumpah, was-samaa'i dzatil buruj. Demi langit dzatil buruj. Zat itu punya, al-buruj nampak. Tapi di terjemahan ataupun tafsirannya menjelaskan buruj di sini adalah apa? Gugus bintang. Nah, gugus bintang. Bukan gogos, Pak. Gugus. Gugus. Karena yang nampak di langit itu apa ketika malam hari? Bintang. Loh, langit itu kan ada siang, ada malam. Kenapa kok disebutkan kalau di sini diartikan burujnya bintang seakan-akan langit itu hanya malam hari? Ya siangnya apa? Siang itu langit nggak nampak. Kenapa? Karena kalah dengan sinar matahari. Nah, makanya disebut ini buruj, gugus bintang. Buruj. Gugus bintang itu apa, Pak? Ada di sini yang guru apa? Kalau di sekolahan guru apa namanya? Fisika ya. IPA ya, yang dulu masuk mazhab IPA bukan IPS. Kecuali mazhab masuk kelas IPA tapi cuman ngabsen doang ya. Gugus bintang itu apa? Gugus bintang itu apa? Susunan bintang satu dengan bintang yang lain yang dia dari dulu seperti itu saja terus. Dari dulu seperti itu saja. Karena adanya gaya gravitasi. Ini menurut sumber Google, karena saya itu nyari Google tadi. Kawakib gimana katanya gugus bintang. Ada gugus bola, ada gugus terbuka. Gugus bola itu kumpulan bintang yang dilihat oleh mata manusia menggunakan alat-alat tertentu. Itu kalau dilihat itu seperti gumpalan, bentuknya kayak bola. Kalau gugus yang terbuka itu bulanya morat-marit, amburadul atau berserakan. Itu kalau tentang gugus. Nah, contohnya saja kita sering ataupun kita dulu ketika muda tahu bintangmu apa? Nah, apa bilangnya? Bintang 7. Berarti ke-13 dari 13 bintang. Bintang 5 bukan. Bintangnya Leo, bintangnya Cancer. Cancer apa Cancer bacanya? Libra. Itu menurut ahli yaitu susunan bintang itu seperti itu. Dan dari dulu sampai sekarang itu nggak berubah-berubah. Walaupun nggak semua bintang seperti itu. Jadi dari bulan penanggalan bintang itu sering sekali muncul di bulan-bulan tertentu. Sebagaimana Cancer, tulisannya Cancer, Juni, Juli. Nah, karena dulu orang-orang dulu taunya itu tadi. Tapi bukan berarti ini melegalkan tentang percaya ilmu perbintangan tersebut. Nah, kita nggak boleh. Ini bukan bahas tentang itu.
Kalau orang Leo itu sifatnya ini, itu nggak perlu dipercaya. Itu tapi bisa jadi dari dulu memang ada ilmu seperti itu, yaitu ilmu yang dicuri oleh setan di langit. Namanya mencuri itu ya nggak amanah. Wong dia saja nyarinya mencuri. Kamu mencuri dapat berapa? Alah, nyuri saya paling cuma berapa ratus ribu. Nah, apa bisa dipercaya? Belum tentu. Wong dia nyuri itu saja sudah perbuatan yang berdosa besar. Kok harus dipercaya dia ngakunya hanya ratusan ribu? Begitu juga setan mencuri ilmu lewat adanya perbintangan ataupun di angkasa sebagaimana malaikat membawa ilmu dicuri. Ya bisa jadi ditambahi, bisa jadi dikurangi. Nah, terkadang dukun itu kok benar ya? Dukun itu kok benar ya? Ya ada kemungkinan benar, tapi kebanyakannya pasti salah. Wong dia nggak beriman kepada Allah. Wong setan saja nggak amanah, apalagi anak buahnya. Setan mengajarkan tidak amanah, apalagi anak buahnya. Oh, di sini ini ada ini, di sini ada ini. Tapi yang bilang dukun, bukan dukun urut ya, dukun yang gelangnya, cincinnya, akik semuanya dari 10 jari, cincinnya ada 11-12 cincin. Nah, pakai kalung yang aneh-aneh, sesajen dan sebagainya. Itu nggak usah dipercayai. Bahkan kata Nabi, percaya datang ke tukang sihir, dukun, sholatnya selama 40 hari tertolak. Dalam arti apa? Ya sholatnya tetap wajib dilakukan, tapi nggak dinilai pahala oleh Allah. Nggak usah percaya nggak itu brus. Ataupun sesuatu orang yang tahu hukum ini ataupun tahu kondisi ini, jangan mudah percaya. Kalau segala gitu perkara yang gaib. Perkara yang gaib itu nggak wajib dipercaya. Selagi memang perkara yang iman kita kepada Allah menambah iman. Maka ada orang ataupun ulama mengatakan kalau kamu mendengar orang bilang saya pernah melihat ini Pak ini, wajib kamu dustakan. Nah, wajib kamu dustakan. Tapi kalau niat Nabi dalam mimpinya, maka itu pasti Nabi. Karena Nabi, setan tidak bisa menyerupai Nabi di dalam mimpi. Tapi ini yang garis bawah, jarang orang ketahui. Garis bawahnya apa? Garis bawahnya kita bisa tahu itu Nabi bukan dari mana. Jangan hanya karena berjubah putih, bersorban putih. Nah kita tahu sampai sekarang tahu gambarnya Nabi. Nah makanya jangan mudah bilang saya pernah mimpi ketemu Nabi. Maka di pesantren kami sudah dibahas seperti itu. Santri-santri yang mimpi ini. Ya benar mimpinya bagus mungkin, tapi jangan mudah mengatasnamakan itu Nabi. Saya mimpi datangi ini. Karena orang tuh, ya itu tadi dalam ilmu dzikir itu ada makrifat. Dzikir yang paling tinggi apa? Makrifat, pengenalan Allah. Ada ilmu dzikir, ada lisan dzikir, ada qalbud dzikir, ada yakinun dzikir, ada hakul dzikir, ada hakikatul dzikir. Itu nanti kalau belajar tasawuf atau belajar zikir boleh. Dalam Idza sama idatil buruj. Allah bersumpah dengan makhluknya yang paling besar yang bisa dilihat oleh manusia. Tapi bukan berarti ini paling besar di antara yang lain. Yang memiliki gugus bintang. Nah, tandanya apa? Orang-orang dahulu sebelum datangnya Nabi ternyata sudah meyakini tentang ilmu perbintangan. Ini untuk meyakinkan orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bersumpah dengan nama makhluknya, dengan makhluknya ini tandanya itu tadi, pertama bisa pentingnya makhluk itu, yang kedua untuk menandakan kebesaran daripada makhluknya tersebut. Kalau orang dulu, Pak, orang dulu itu meyakini hari kiamat itu sesuatu hal yang tabu. Apa tabu? Kalaupun dari 100%, itu hanya 10% mempercayainya. Karena perkara itu nggak nampak dan belum pernah dialami oleh manusia siapapun. Kalau percaya adanya kematian, sudah tahu memang bapaknya meninggal, saudaranya meninggal, mati. Percaya dengan malaikat masih ada logisnya. Nah,
Walaupun malaikat itu termasuk ghaibnya makhluknya Allah yang paling ghaib. Maksudnya apa? Keberadaannya ini itu tadi, manusia itu bahkan dikatakan jarang, nggak ada orang kecuali Rasulullah. Kehadirannya itu sama sekali kita nggak sadar. Beda dengan keberadaan jin ataupun setan. Setiap merinding itu ya biasanya ada jinnya. Oh, nggak merinding saja ada jinnya, apalagi merinding. Apalagi katanya di sini pernah ada tuh, katanya ketika waktu masuk sholat tuanya berbunyi, Allahu Akbar, Allah. Tapi kalau malaikat susah sekali. Intinya ada kebaikan pasti ada masalah. Padahal malaikat itu jumlahnya dengan jin setan lebih banyak. Tapi manusia ini ya itu tadi, lebih takut dengan perkara yang tidak perlu ditakuti. Tapi giliran perkara itu yang seharusnya dia harus takut, tapi malah nggak ditakut. Setiap manusia bahkan punya malaikat khusus, raqib dan atid, pencatat amal baik, amal buruk. Tapi manusia nggak pernah takut. Mabuk-mabukan, maksiat, nggak pernah takut. Giliran lewat di kuburan ada suara meow, langsung dia kemana-mana. Padahal itu udah suaranya meow, cuma nggak tahu ujungnya mana. Ini kalau ada orang bilang katanya ketemu malaikat, kalau saya mah setiap di mana-mana saya disertai malaikat. Semua bapak-bapak juga manusia disertai malaikat. Bahkan tidak ada air hujan satu tetes pun yang jatuh membasahi bumi kecuali itu dikawal oleh malaikat. Lebih banyak. Tapi kita lebih takut dengan perkara yang lebih sedikit. Kenapa? Karena sering digembor-gemborkan lewat televisi, lewat diceritakan. Padahal kalau ngomong sihir atau hal-hal yang gaib, itu nggak ada yang ngalahkan negara Mesir. Kenapa? Karena pusat peradaban di Mesir. Zamannya Fir'aun loh, yang terkenal berapa ribu tahun sebelum Masehi. Tukang sihirnya handal-handal. Bahkan teman saya yang kuliah di Cairo University, bukan Al-Azhar, Cairo University, mengatakan sana lebih lagi. Makanya orang Islam di sana itu ampuh jimatnya apa? Setiap mobil, motor, rumah, apapun yang dipunya tulisannya Masya Allah. Saking takutnya, saking berhati-hatinya. Tapi nggak difilmkan, nggak disinetronkan. Jadi di sana biasa saja orang tuh. Tapi di Indonesia, masya Allah, dari pocong mencolot, pocong ngesot, sampai pocong yang membuka aurat. Alhamdulillah. Karena itu tadi tujuannya sudah bukan lagi. Lihat televisi dimanapun Pak, tahu ada namanya pocong. Judulnya pocong ataupun hantunya pocong hanya di Indonesia, pol-pol ya di tanah Melayu lah, Malaysia sama negara mana. Tiba-tiba orang Indonesia Pak, karena anak-anak sudah bisa melihat pocong. Nah, ya makanya itu hebat, tapi hebat nggak benar. Jadi malah menampakkan apa? Menampakkan ketakutan anak-anak itu tadi. Yang seharusnya berani belajar berkilo-kilo malam hari pulang santai, tapi akhirnya nggak berani. Pokoknya itu udah ciri khas gitu saja di suku ya. Lil kawakib, tafsirannya baru, gugus bintang isna asyr, jumlahnya 12. Barjan tuqaddimat fil furqan, yang mana pernah disebutkan di surat Al-Furqan. Kita belum belajar, jadi sudah. Wal yaumil ma'ud, dan sumpah Allah Subhanahu wa taala selanjutnya demi hari yang dijanjikan. Apa hari itu? Yaumul kiamah, hari kiamat. Wa syahidin wa masyhud, dan yang menyaksikan, wa masyhud, dan yang disaksikan. Kalau tafsir Jalalain, kita fokus ke Jalalain dulu. Wa syahid yaumal jumu'ah. Yang dimaksud dengan syahid yang menyaksikan adalah hari Jumat. Wa masyhud, yang disaksikan adalah hari Arafah. Kenapa? Hari Jumat ini, ketika orang datang ataupun orang beramal di hari Jumat, datang untuk masjid untuk sholat Jumat, ini hari Jumat yang menyaksikan.
menyaksikan amal-amal seseorang ketika hari Jumat. Tapi ketika hari Yaumul Arafah, itu disatakan Yaumul Arafah ini masyhud, disaksikan. Kenapa? Karena orang-orang yang ibadah haji itu berkumpul di padang Arafah, apa? Itu tadi maksudnya menyaksikan dari hari Arafah. Al-Hajju Arafah. Kata Rasulullah, haji itu Arafah. Maksudnya apa? Kalau nggak dapat Arafah, hari Arafah, maka nggak disebut haji. Hajinya batal. Dan ada juga menafsirkannya itu dengan 3 perkara. Yang pertama, syahid ini yang di dalam hadis katakan mau'ud bih. Apa mau'ud bih? Hari yang dijanjikan. Hari kiamat. Sebagaimana yang ditafsirkan di sini yaumul kiamat. Tidak, sebagaimana tafsir yang sebelumnya yaumul kiamat, menafsiri dari yaumul mau'ud. Dan syahid masyhudnya siapa? Ya orang-orang ketika kumpul ataupun makhluknya Allah ketika kumpul di hari kiamat. Watsani syahid bil amal fihi. Watsalis tashhaduhu an-nasu wal malaikat wa jawabul qism ila akhir. Syahid di sini adalah amal. Apa? Amal-amal kita nanti akan mempersaksikan ataupun menjadi saksi bagi kita. Benar enggak kita mengucapkan ini amal, nanti yang membenarkan. Maksudnya siapa? Masih manusia. Wasalis annas wal malaikah, manusia dan malaikat, dia menjadi apa? Menjadi saksi atau bisa juga menjadi yang disaksikan ketika hari kiamat. Jadi kalau ikhtilaf itu apa? Itu perbedaan ulama dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Ini ikhtilafnya terkait masalah tanawu. Apa tanawu? Itu macam-macam dari tafsiran yang bermaksud hanya menjadi contoh saja. Jadi bukan berarti ini salah, ini benar, tidak. Beda dengan ikhtilaf tadud. Apa tadud? Ikhtilaf di dalam ilmu fikih. Apa ilmu fikih? Ini yang mengatakan satu haram, satu mengatakan halal. Ini mengatakan sunnah, itu mengatakan bid'ah. Ini mengatakan jaiz, ini mengatakan makruh. Itu tadud, ikhtilaf yang bertolak belakang. Tapi kalau ikhtilaf di dalam tafsir itu ikhtilaf tanawu, apa? Masalah contoh saja. Tapi hakikatnya sama. Sebagaimana apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjukkanlah kepada kami ya Allah siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ada ulama tafsir mengatakan jalan yang lurus adalah Islam. Ada yang mengatakan jalan yang lurus adalah jalannya Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan jalan lurus adalah jalannya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Karena ketika itu tidak ada rakyatnya yang memberontak sama sekali di masa kekhalifahan 2 khalifah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi intinya sama, intinya ke jalan yang benar. Jadi permisalan saja, tidak bertolak belakang. Jadi kalau nanti bingung ini apa tafsirannya, banyak. Jadi cara mengakali kalau kita lupa Pak ditanya ini tafsirannya apa Pak? Wah ini banyak Pak. Yang banyaknya Bapak nggak hafal. Ini ngakali jawaban. Di situ langsung izin, tak pipis dulu nak ya. Cari juga. Sambil mikir dulu sih. Alhamdulillah. Jadi diingat-ingat ini, sebisa mungkin diingat-ingat yang kita belajar. Qutila ashabul ukhdud, celakalah, lu'ina, terlaknat ashabul ukhdud, orang-orang yang membuat parit. Sampai sini ini ayat sudah mulai daripada kisahnya makhluknya Allah, kisahnya manusia di satu zaman yang Allah akan sedikit tegaskan. Setelah tadi bersumpah dengan nama langit, dengan hari yang dijanjikan, hari kiamat, dengan orang yang saksi ataupun sesuatu yang saksi ataupun mas yang disaksikan. Kalau itu Allah yang menjadi saksi, berarti yang disaksikan adalah siapa Pak? Makhluk. Kalau yang menjadi saksi itu adalah Muhammad, berarti yang disaksikan adalah umatnya. Nah sekarang masuk ke ayat pengkisahan Allah Subhanahu Wa Taala tentang umat terdahulu.
Sekarang fokus ke cerita saya Pak, karena ini ada dalam hadis tentang masalah cerita yang nanti akan beberapa ayat kita supaya cepat. Kutila ashabul ukhdud artinya bukan dibunuh. Kutila ini bukan dibunuh. Nah, itu pentingnya kita belajar tafsir Pak. Nah, kalau kita taunya kutila itu apa? Kotala membunuh, kutila dibunuh. Berarti ya kutila dibunuh. Kutila ini maksudnya cacian, hinaan, terlaknat, angsat, hajar, itu sama saja. Hancur, nah itu juga bisa. Kutila ashabul ukhdud, celaka, terlaknat, terazab bisa juga orang-orang membuat tarik. Ini yang dimaksud adalah umatnya Nabi. Siapa? Umatnya Nabi Isa alaihis salam. Jadi ada namanya ashabul kahfi, ada ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud ini orang pembuat parit. Ringkas cerita, ini ada raja yang dolim sekali. Ada raja yang dolim, dan dia punya rakyat ini menuhankan raja tersebut. Walaupun ada kisah mengatakan rakyat-rakyatnya ini menuhankan rajanya ini bukan kemauan rakyatnya, tapi karena terkena sihir. Jadi rakyatnya disihir seakan-akan pokoknya rajanya ini adalah Tuhannya. Nggak ada ini nggak bisa hidup, nggak ada ini nggak akan tentram. Nah, seperti kita juga Pak, kalau kita bilang oh ini kalau presidennya nggak ini, itu pasti akan seperti ini. Kalau nggak ini ya, kok sudah mendahului kehendak Allah, nggak boleh. Kalau punya pilihan sudah pilih ini, tinggalkan itu. Tidak usah mencaci. Puji ini nggak perlu mencaci yang lain. Itu namanya kita menentukan pilihan. Karena selama masih sama-sama muslimnya, masih sama-sama ahli surga, insya Allah. Nah akhirnya tukang sihir handalan raja ini, setiap raja ini punya tukang sihir Pak, dari zaman dahulu sampai mungkin sampai sekarang ya. Kalau sekarang pandangannya itu apa? Oh, tim sukses dari alam gaib lah, tim sukses yang khusus untuk mensukseskan pendukung-pendukung alam gaib. Ini bukan suatu hal yang heran. Bahkan sekarang mau apa? Mau calon desa saja nyalonkan diri menjadi kepala desa saja, datang ke dukun. Gimana nanti nomor saya nomor yang bagus. Nah, nanti pendukung saya pendukung yang banyak. Saya dimudahkan dalam berucap. Nah, itu datang ke dukun. Ini saja sebenarnya sudah dikatakan ahli sihir. Nah, raja punya ahli sihir yang sudah tua renta. Dan dia sudah masanya pensiun. Maka si ahli sihir ini menyurati raja, wahai raja, saya ini sudah umurnya sudah lanjut usia. Kalau sampai sekarang tidak ada pengganti saya, ini maka nanti kekuasaan ini akan hancur. Rakyat-rakyatmu akan meninggalkan kamu. Maka untuk melestarikan daripada ya tadi perjanjian kita yang dulu-dulu, sehingga kamu bisa berkuasa, maka saya minta ada pengkaderan bahasanya. Cari anak muda yang paling cerdas otaknya, yang paling bagus fisiknya dan sebagainya, untuk saya didik, dikader. Ada ulama mengatakan yang akhirnya dikirimlah pemuda ataupun anak pada saat itu yang mengatakan usia 10 tahun. 10 tahunnya sini beda dengan 10 tahunnya orang Arab, orang Persia. Maka di Pakistan Pak SMP kelas 1 sudah punya jenggot. Nah, benar sudah punya jenggot. Maka saya umur 25 di Pakistan, jenggot seperti ini dibilang, "Apakah umur kitne? Umurmu berapa?" Saya jawab saja, "Tumarhiyal kitna." Kira-kira kalau kamu berapa? Dites kayak gitu. Takriban mungkin cuman 17 ataupun 19. Nah, dalam arti walaupun nggak terima tapi senang. Karena usia tua dibilang muda itu senang. Nah, saya bilang ya, sahih ya, sudah benar lah itu. Tak bilang umur saya pacis berapa pacis? 25, pacas 50. Pacis kaget ya, umur segini, muka segini umur 25. Nah, jadi di Pakistan itu ya tadi mudah sekali menumbuhkan jenggot ataupun jambang dan sebagainya, itu mudah sekali. Jadi kalau 10 tahun jangan bayangin anak kita 10 tahun di sini Pak ya. 10 tahunnya di sana tuh badannya sudah besar-besar,
Udah sini sudah minimal sudah ada bibit-bibit brewoknya sudah ada. Dikirim, suruh belajar ke dukun ahli sihir sang raja itu tadi untuk pengkaderan. Akhirnya datanglah ke tekan dukun. Beberapa saat kemudian ketika sering datang belajar ke dukun, dia melewati seorang rohib. Rohib itu siapa? Pendeta. Nah, kalau zamannya Nabi Isa berarti rohib pendeta. Kalau rohib itu memang sama sekali nggak kenal dunia, Pak. Nah, makanya dikatakan Islam itu bukan agama kerahiban. Apa maksudnya? Ya tidak terus akhirat terus, tapi dunia juga harus dipikir. Kalau Yahudi dunia terus, agama akhiratnya nggak terlalu diperhatikan. Kalau Nasrani akhiratnya terus, dunianya nggak diperhatikan. Makanya termasuk nabi termiskin siapa? Nabi Isa. Ada mengatakan nabi siapa? Ayub. Tapi ulama pintar, lebih tua Nabi Isa. Kenapa? Karena jangankan harta, bapak saja Nabi Isa nggak punya. Pintar ulama. Debatan soal ini. Nah, melewati ketika mau belajar ke dukun, melewati rohib itu tadi, pendeta, ustadz lah sekarang ya kiai. Jadi ketika dia mau berangkat menuju majelis si dukun, dia melewati si rohib, dengarkan ceramahnya si rohib bahwa Allah itu Esa, bahwa ajaran ini Nabi Muhammad, Nabi Isa adalah benar. Tapi yang memang benar-benar Nasrani murni. Karena yang mengatakan zaman Ashabul Ukhdud ini sekitar 500-an sekian Masehi, setengah abad sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Memang sudah gonjang-ganjingnya, sudah rusaknya Nasrani. Gitu. Jadi kalau ngomong pengikutnya Nabi Isa itu Nasrani, Pak. Tapi kalau pengikutnya sekarang namanya Kristen. Saya nggak mau mengatakan Nasrani. Nasrani itu memang benar-benar pengikutnya Nabi Isa, Nasoro. Akhirnya apa? Setiap hari seperti itu. Sebelum datang ke tempat dukun, dia duduk dulu di majelisnya si rohib itu tadi. Bahwa Allah Esa, diajarkan tauhid, diajarkan amal yang bagus, ilmu-ilmu yang baik. Nah, karena dia sebelum datang ke dukun, belajar di tempat dukun, dia mampir dulu ke tempat rohib, akhirnya sering telat. Ya pokoknya kalau kita mau datang ke sini kok mampir dulu, biasanya telat gitu biasanya, tapi ya nggak jadi jaminan. Nah, sampai dingin lupa saya. Akhirnya dipukul sama dukunnya karena sering terlambat. Setelah itu dia lapor ke rohib, ke pendeta tadi. Wahai Ustadz, wahai Syekh, saya ini dipukul sama dukunnya. Kenapa? Karena saya sering terlambat. Karena sebelum ke sana saya mampir di sini dulu. Maka kata Syekh tadi apa? Ketika kamu dimarahi oleh dukunmu, bilang bahwa yang membuat kamu terlambat adalah orang tuamu. Akhirnya seperti itu dibilang bahwa yang membuat terlambat adalah orang tuamu. Besoknya hari gara-gara telat di tempat dukun, otomatis ketika pulang di rumah juga telat. Maka dimarahi orang tuanya. Lapor ke Syekh, wahai Syekh, saya kemarin dimarahi dukun, ini belum lama lagi dimarahi orang tua. Kata saya, kalau kamu dimarahi dukun, bilang itu karena kamu tertahan di rumah. Tapi ketika kamu dimarahi orang rumah, orang tuamu, bilang kalau kamu tertahan di tempat dukun. Supaya apa? Supaya nggak dimarahi. Nah, kayak santri kayak gitu juga. Datang ke kiai terlambat. Ini tadi bapak saya, ibu saya yang sakit. Giliran terlambat pulang, itu tadi kajiannya lama. Nah, seperti itu, mengatasnamakan. Singkat cerita, ada satu kafilah, seorang pedagang-pedagang, beberapa puluh pedagang lewat di satu tempat, ada binatang besar sekali. Ada binatang besar sekali, itu menghalang dari perjalanan dari kafilah perdagangan. Ketika itu ada si bocah ini tadi, yang dia juga belajar di dukun tentang sihir, belajar juga tentang agama ke rahib atau pendeta itu. Maka ketika itu dia mau nolong, saya usir ini binatang ini. Dia ngambil batu, dalam hati saya bilang, ya Allah, kalau ini memang benar agama yang kau bawa sebagaimana yang diajarkan oleh rohib, maka ketika melemparkan batu, binasalah ataupun mati ataupun pergi binatang tersebut. Tapi kalau nggak benar ya sudah, berarti yang benar adalah tukang
sihir, agamamu salah. Ketika dilempar benar, langsung binatang itu ada mengatakan kabur dan mengatakan mati seketika. Kafilah itu tadi berterima kasih dan takjub sekali. Maka ketika itu suatu saat lagi menteri, kalau bahasa kita menterinya raja yang dolim itu tadi sakit mata. Sudah kesana kemari cari tabib, cari dokter, nggak nemu pun nggak bisa sembuh. Akhirnya ada beberapa orang yang ikut dalam perjalanan perdagangan kafilah yang pernah ditolong oleh anak atau bocah yang tadi menuntut ilmu sihir dan agama. Itu bilang, saya dulu pernah temu bocah yang lumayan sakti, meskipun namanya bukan Ponari. Tambahan saya ini ya, jangan dibilang nanti ada Ponari dalam kitabnya ya. Ini hadis, ada 2 hadis riwayat para sahabat tentang penjelasan Rasulullah tentang Ashabul Ukhdud. Saya ringkas jadi cerita. Kalau bisa datangkan itu saja, insya Allah. Jangan insya Allah pasti. Ada kemungkinan sembuh. Ini didatangkanlah bocah tersebut, diobati. Maka diobati, sembuh. Menterinya itu tadi, menteri si raja itu tadi, sembuh. Maka ditanyai, wahai bocah, kok bisa kamu ini menyembuhkan penyakitku? Padahal kamu usia masih muda. Yang lainnya juga yang lebih ahli nggak bisa menyembuhkan. Maka kata bocah itu, kamu beriman kepada Allah, karena sesungguhnya Allah lah yang menyembuhkan kamu. Akhirnya beriman. Tahu masyhurnya bocah ini menyembuhkan si menteri, sakit mata, dia mengatakan sakit dan sebagainya. Akhirnya pendeta ataupun ustadz gurunya si bocah tadi manggil bocah ini, bocah, kamu ini sekarang sudah banyak dikenal. Yang penting nanti kalau kamu terkenal, jangan bilang kalau itu ilmunya dari aku. Karena tahu, kalau nanti tahu ternyata ilmunya dari si syekh tadi, si rohib, si pendeta, maka nanti yang pertama dieksekusi siapa? Nah, pendetanya dulu. Dibilang kriminalisasi ulama, bahasa kita ya. Kalau terpikir ngubung-ngubungkan itu, nanti malah saya yang ditangkap dulu. Ini ya gampang itu, wahai syekh, wahai guru. Nah, menterinya masuk Islam. Masuk Islam itu maksudnya masuk ajarannya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu namanya Islam, agama yang hanif, yang murni. Menterinya dipanggil sama raja. Wahai menteri, ya benar, kok bisa sembuh kamu? Iya, saya sembuh karena anak itu. Dan saya disuruh beriman, saya pun beriman. Maka kata raja, bahaya ini dalam hatinya. Bahaya ini. Kamu pokoknya sekarang juga kamu harus murtad. Kamu harus tinggalkan itu ajaran yang pernah diajarkan oleh anak itu. Walaupun kamu sembuh. Nggak mau. Akhirnya dibunuh si menteri tadi. Karena takut kalau ada satu bibit yang nggak beriman dengan si raja ini, nggak mengakui kekuasaan, kehebatan, nanti hancur sedikit demi sedikit. Nah, alasannya kalau pemerintah sekarang ya tadi, orang yang nggak Pancasialis, ya takut nanti akan berontak. Nah, walaupun slogannya bagus, tapi nuduhnya yang nggak bagus. Slogannya bagus, Pancasialis, nggak Pancasialis, berarti nggak. Tapi nuduhnya siapa itu yang nggak boleh. Akhirnya setelah dibunuh, dicari itu bocah, dapat raja bilang sama pasukannya, bunuh anak itu, taruh di tengah lautan, tenggelamkan. Hanya beberapa orang dari pasukan si raja tadi ke lautan bawa anak itu, menenggelamkan anak tersebut. Biidznillah, dengan izin Allah, anak itu selamat, dilemparkan ke lautan. Malah pasukannya yang nggak selamat sama sekali. Bocah itu datang lagi ke raja, wahai raja, saya masih hidup buktinya. Pasukan datang lagi, mungkin ya satu peleton atau satu kompi lah. Dulu belum ada namanya kompi, peleton. Taruh ataupun bawa ke gunung, jerumuskan dari atas gunung biar dia mati dengan cara mengenaskan, terjun dari gunung. Maka dibawa ke gunung, dijongkrokkan atau didorong, dia malah tersangkut. Ketika pulang dari mendaki gunung, turun gunung, pasukannya ini malah semuanya mati. Entah itu kelaparan, entah itu memang kepleset dan sebagainya, intinya mati. Nggak ada tersisa. Bocah ini malah tersisa, datang lagi ke raja. Akhirnya bocah ini bilang, wahai raja, kalau kamu pengen bunuh saya, gampang, ikat saya di pohon,
kamu ambil busur panah yang ada pada diriku, busur panah, dia punya busur panah, anak panah, terus tancapkan, arahkan ke badanku, tapi dengan syarat apa? Kamu kumpulkan rakyat-rakyatmu dalam satu tempat, menyaksikan aku untuk dibunuh, dan kamu ketika mau membusur itu tadi, kamu ucapkan apa? Hampir mirip. Bismillahirrabbilgulam. Dengan menyebut nama Allah, Tuhannya anak ini. Akhirnya eksekusi dilakukan ketika mau dipanah oleh si raja, mengucapkan Bismillahirrabbilgulam, dengan menyebut nama Allah Tuhan ini. Semua masyarakatnya amanah birabbil gulam. Beriman, aku beriman dengan Tuhannya ataupun rohnya anak tersebut. Jadi semua rakyatnya masuk Islam. Ketika itu digusur, ada yang mengatakan dalam satu kitab kena kepalanya, kena pas di sebelah sini. Sudah mati bocah tersebut. Nah, tahu masyarakatnya masuk Islam, raja lebih khawatir lagi. Lah, ini bikin masalah. Saya bunuh anak ini supaya orang nggak ada yang masuk Islam, supaya nggak ada orang yang percaya kecuali kepada aku. Lah, ini malah satu kerajaan, satu dinasti ya, satu negara malah jadi Islam semua. Akhirnya semua dibilang, wahai masyarakatku, rakyatku, ayo sekarang kita masuk Islam. Masuk Islam apa? Murtad, keluar dari Islam. Masyarakatnya banyak yang nggak mau. Karena apa? Sudah tahu keajaiban anak tersebut. Makanya siapa yang mau? Angkat tangan. Siapa yang tidak mau? Lebih banyak yang nggak mau untuk murtad, keluar dari Islam. Akhirnya yang mau ke murtad itu tadi dibilang sama dia, wahai kamu rakyat yang masih setia, sekarang bikin parit, nyalakan api di dalamnya. Siapa yang nggak mau keluar dari Islam, nggak mau ikut aku, nggak mau nyembah aku, nggak mau mengagungkan aku, bakar hidup-hidup di dalam parit tersebut. Singkat cerita, dibuatlah parit, langsung dinyalakan api. Semua orang-orang yang beriman kepada Allah sesuai dengan mungkin dulu syariatnya Nabi Isa, orang Nasrani, dijongkrokkan, didorong ke dalam parit tersebut. Nanti sambil kita jelaskan, ada dalam tafsirnya. Bahkan sampai ada dalam hadis itu satu seorang ibu menggendong bayi. Ketika dia mau melompat, dia pikir, ini kalau saya melompat, alangkah anak saya seperti apa nanti, masih kecil, nggak bisa merasakan kenikmatan dunia. Tapi kalau saya nggak lompat, apa? Saya pun harus mempertaruhkan apa? Keimanan saya harus kembali ke agama ataupun ajaran yang salah yang dulu pernah saya anut. Maka biidznillah, dengan izin Allah, anak yang masih bayi itu diberikan kekuatan Allah untuk berbicara. Wahai ibu, mantapkanlah hatimu untuk iman kepada Allah meskipun kita binasa. Hanya dengan izin dengan ketekatan bulat iman kepada Allah, ibu dan anaknya masuk ke dalam parit tersebut yang apinya menyala-nyala. Itu bukan hanya 5 orang, 10 orang. Ada ulama mengatakan ribuan orang. Kalau kita satu orang saja Pak begal kita bakar, satu orang bakar satu begal, itu gimana kita perasaannya Pak? Masya Allah. Apalagi ini beberapa orang bakar ribuan orang. Maka itu nanti akan kita bahas lewat tafsir. Maka orang yang bikin parit tersebut, yaitu tadi utusan ataupun yang masih setia dengan rajanya, Allah Subhanahu wa taala laknat di dalam surat Al-Buruj, qutila ashabul ukhdud. Kita langsung nyaut, oh celakalah ashab, orang-orang ukhdud, orang-orang parit. Maksudnya apa? Orang-orang yang membangun, yang membuat parit. Jadi kalau ada pertanyaan, ada istilah ashabul ukhdud, ashabul kahfi, kita setidaknya sedikit langsung nyaut, ashabul ukhdud itu seperti itu. Itu ada mengatakan kisah itu ada di dalam negeri Najran. Najran itu diantara Arab Saudi dengan Yaman, ada lembah Najran di sana. Itu yang kisah yang paling sahih. Asyak, parit. Qutila ashabul ukhdud, asyaku, parit atau asyaki, parit tafsirannya ukhdud. Fil ardi, di tanah, di bumi. An-nari datil waqud, api datil waqud yang menyala-nyala ataupun yang bahan bakarnya kayu bakar.
Api sendiri itu sudah menyiksa, ditambah lagi ada bahannya kayu bakar, wakut. Tandanya apa? Selalu nyala. Kita kena api saja itu sudah melepuh, kita adu-adu, Pak. Apalagi orang dibakar memang di atas bara api. Matukidu bihi, yang apa-apa yang dinyalakan di atasnya. Idhum 'alaiha qu'ud. Yang mereka itu 'alaiha, di sekitar daripada penghukuman ataupun pembakaran di parit tersebut dalam keadaan duduk. Apa? Ashabul udud, orang-orang utusan raja, orang-orang zalim, orang-orang kafir. Dia duduk manis menyaksikan apa? Manusia lain yang beriman kepada Allah dibakar hidup. Bakar itu saja sudah suatu perbuatan yang celak, apalagi kok menikmati daripada pembakaran manusia. Ini sudah double dosanya. Ai haulaha ala janibil akhdud alal karosi. Jadi orang-orang itu yang setelah membuat parit dikasih bara api, mereka duduk di pinggir-pinggiran parit di atas kursi menikmati. Kapok kamu nggak mau murtad, kapok kamu nggak mau meninggalkan agamamu yang baru itu. Nah, akhirnya mati. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wahum, dan mereka orang-orang kafir, orang-orang yang tadi utusan raja, ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, ke atas apa-apa yang mereka lakukan itu terhadap orang beriman yang imannya kepada Allah, billah, syuhud, menyaksikan. Duduk manis menyaksikan lagi. Kalau orang nggak tega bakar sesuatu, minimal dia nggak lihat, Pak. Walaupun ada di situ. Nggak tega, saya nggak tega. Walaupun ada di situ. Ini sudah dia yang bakar, duduk ataupun ada di sekitar situ, syuhud, menyaksikan lagi. Sudah tidak hanya double, apa? Triple. Hatinya kemana? Imannya kemana? Hudur ruwiya annallaha anjal bil mu'minin al mulaqin finnar biqabdi arwahihim qabla wuqu'ihim fiha wa khurijat an-nar ila man thamma fa ahraqathum. Apa syuhud itu? Hadir, menyaksikan pembakaran yang memang ulahnya mereka sendiri. Tapi ada riwayat mengatakan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang mukmin yang beriman yang dibakar itu apa? Dengan dicabut nyawanya sebelum dibakar. Supaya apa? Ketika dibakar hanya jasadnya saja, ruhnya sudah meninggalkan jasad. Jadi tidak merasakan pedihnya dari pembakaran. Ini ada riwayat mengatakan saking sayangnya Allah kepada orang beriman dicabut. Maka kata Rasulullah, paling parahnya dalam menghukumi ataupun membunuh seorang apa? Dengan cara dibakar. Maka kita pun sama makhluk nggak boleh membakar. Kalaupun ngusir, membunuh nggak boleh dengan cara membakar. Berarti kalau berongot kambing nggak boleh. Ya kalau kambingnya masih hidup nggak boleh. Kalau sudah disembelih waktu kayak rebutan. Makanya semut juga, walaupun semut itu nggak semua semut nggak boleh diusir, Pak. Semut itu kalau ganggu juga boleh diusir. Anamel ataupun semutnya Nabi Sulaiman itu semut yang nggak gigit. Semut itu banyak macam, bahkan angkrang pun termasuk semut. Oh ini semut ini dulu pernah berdakwah kepada semut yang lain karena Nabi Sulaiman mau berjalan, mau melalui dari tempat itu, hanya dia menjadi keselamatan bagi saudara-saudara semut di dalam kerajaan semutnya. Tapi pas bilang kayak gitu, di atas pohon mangga banyak angkrangnya. Gimana? Turun yang bentol semua. Semut adalah mengatakan semut khusus, semut yang nggak ganggu, semut hitam dikatakan. Semut hitam kan nggak ganggu. Kalaupun kita sudah risih nggak apa-apa, tapi jangan menyiksa. Bunuhlah, tapi jangan menyiksa. Kalau kita mau kurban itu bunuhnya ada acaranya, bisa khusus sama orang yang lebih ahli lagi. Kenapa makanya kok sudah satu gerekan kok tercepat terlepas, nggak boleh gerek lagi kalau mazhab kita? Ya karena itu termasuk menyiksa. Nggak boleh membunuh dengan tanduk, dengan tulang, dengan batu.
bunuh lele, ya. Bunuh lele gimana? Pukul. Kalau pukulnya sekali pukul mati nggak masalah. Tapi kalau sekali pukul, wah kurang marem nih, pukul lagi. Wah itu dolim itu. Walaupun halal tetapan lele karena tidak ada yang diharamkan bangkai kecuali ikan dan belalang. Jadi jangan membakar, Pak. Seemosi apapun jangan. Walaupun kepuasan dalam membunuh itu memang dengan cara membakar, tapi tadi Islam mengajarkan untuk kita tidak berpuas-puas dalam menyiksa makhluknya Allah. Itu Islam ada kisos, ada hukum gantung, ada hukum pancung. Enggak tega sekali. Lah ketimbang malah cuman dia apa? Cuma dihukum-hukum apa, nah akhirnya dia malah berbuat lagi. Mending sekalian itu kalau memang itu dosa besar. Bahkan pancung Pak nggak ada sejarahnya di Islam, kecuali memang itu di karton dan televisi. Dipancung pisah kepala sama badan masih bisa berdiri, bisa bergerak gitu. Nggak ada. Tandanya apa? Sudah ketika dipancung nyawanya lepas gitu. Nggak ada penyiksaan. Kecuali rajam. Kalau rajam kenapa? Karena dia mau berzina. Bagi orang siapa? Yang sudah menikah ataupun yang dalam keadaan status menikah. Nggak boleh. Kenapa? Sudah dikasih kenikmatan yang halal kok. Kenapa nyari yang haram? Sudah ada wedang jahe buatan Pak Sarono, masih nyari yang topi ngadeg, topi tidur, topi mirip. Untung nggak ada mereknya Pak ya, nggak iklan ya. Wedang jahe Sar Ono. Ambil dimakan Pak. Nggak apa dimakan. Pak ada yang mau dimakan. Majelis ini nggak akan terganggu dengan makan Pak. Tapi kalau dua orang ngobrol terganggu. Karena kalau ngobrol pakai telinga, pakai mulut. Kalau makan saja aman lah. Jadi ada yang orang Islam sebelum dilemparkan ke api yang dibuat oleh orang-orang kafir, orang-orang zalim, putusan raja itu tadi, termasuk raja juga, itu sudah dicabut nyawanya. Dari riwayat mengatakan seperti itu, supaya orang Islam sendiri tidak merasakan siksanya ataupun sakitnya dibakar. Berarti kalau ada pencuri atau apa itu ketangkap dan dibakar masa itu termasuk asal ukhdud juga anak tidak gimana itu? Ya kalau ashabul ukhdud dikatakan suhudud ya enggak tepat karena itu yang membuat parit. Tapi perlakuannya seperti itu bisa jadi. Makanya nanti ada ayat ya tadi, kalau orang-orang yang membakar nggak bertaubat kepada Allah sampai matinya, maka itu nanti dapat dua azabnya. Sudah masuk neraka, dapat juga api yang dulu pernah dia bakar terhadap saudaranya. Jadi kita ada nanti di sini Pak. Kisahnya. Tadi kan butuh wujudnya kisah. Nah, ini wujudnya ayat. Kisah tadi diayatkan jadi seperti itu. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan tidaklah wama dan tidak naqamu orang-orang kafir itu ataupun orang-orang zalim itu menyiksa, memberikan cobaan minhum kepada mereka orang beriman illa kecuali ayyuminu billahil azizil hamid. Orang-orang zalim, orang-orang kafir itu membakar orang-orang beriman bukan karena alasan yang lain. Alasannya apa? Karena apa? Karena beriman kepada Allah. Jadi logikanya gini Pak, saya ajak untuk berpikir. Orang ini sudah membunuh dengan cara membakar. Itu pun ada di depannya, duduk manis, julus ala kursi, duduk di atas kursi. Ditambah lagi hudur itu apa? Syahid, jadi saksi, melihat lagi. Ditambah lagi bunuhnya apa? Karena bunuhnya karena iman kepada Allah. Wong bunuh yang nggak karena iman kepada Allah
Semua orang kafir dibunuh, itu saja dosa. Ini sudah metode pembunuhannya sudah kejam sekali. Alasannya karena beriman kepada Allah. Sudah double bin double bin double bin bin double bin bin. Sudah. Wa nakomu ini dari nakmah. Apa nakmah? Sesuatu yang nggak disukai. Jadi orang dolim, raja itu tadi, orang kafir nggak suka dengan saudara-saudaranya yang masuk Islam. Kok nggak mau murtad, nggak suka. Nakmah itu Pak, itu asalnya dari perkara yang kita nggak suka. Baik memang perkara itu memang buruk, ataupun itu nggak serp dari hati kita. Jadi bisa dua. Contoh, di sini ada orang nggak pakai baju, padahal di majelis yang mulia. Kira-kira ada atau tidak? Cocok atau tidak? Nah, kalau dia telanjangnya ataupun nggak pakai baju di luar majelis, mungkin dia hanya hukumi makruh. Ataupun kalau malam hari nggak ada yang lihat, jaiz, mubah, nggak apa-apa. Tapi ini di majelis mulia, majelis tafsir ini nggak pakai baju. Itu memang aslinya memang nggak bagus. Yang kedua, nakmah ini karena memang kita nggak suka, ngerasa itu nggak bagus. Ada orang datang sini pakai baju kuning, kuningnya kayak ini kuningnya. Untung nggak di atas sungai. Mampu ya. Itu hati kita apa? Wah, ini orang kok mencolok sekali sih. Itu nakmah juga. Nikmah juga bisa juga, nikmah. Makanya kita kalau membahasakan nikmat dengan nikmah beda Pak. Karena kalau nikmah itu apa? Sesuatu yang enggak kita sukai. Wah, ini saya alhamdulillah ini nikmah dari Allah. Wah, sok mantap kali. Pakai kof ini nikmah. Kalau yang asli apa? Nikmah. Kalau nikmah itu apa? Nikmah sesuatu yang menyenangkan hati atau yang membuat tentram hati, itu namanya nikmah. Makanya nakmah, nikmah sama nikmah itu beda. Jadi ya yang pentingnya kita belajar ya itu sebenarnya. Artinya belajar supaya tahu. Rabbil alamin. Rabbil alamin, Tuhan, Rabb semesta alam. Rabbil alamin, Tuhannya penyakit. Itu pentingnya belajar. Tapi kalau mau belajar salah pun insya Allah diampuni. Niatnya belajar. Tapi kalau nggak mau belajar, sudah. Al-Fatihah. Yu'minu billahil azizil hamid. Yang beriman kepada Allah Al-Aziz yang perkasa, fi mulkihi, dalam merajainya Allah Subhanahu wa taala, Al-Hamid yang terpuji. Aziz ini Pak, Aziz ini kita sering mengartikannya apa? Perkasa. Tapi Aziz ini ada tiga, minimal ada tiga yang terdapat di dalam sifat Al-Aziznya Allah, ataupun dalam pengucapan Aziz, sebagaimana perubahan kata menjadi mukjizat, itu pun dari kata izzah. Aziz itu apa? Pertama, mengalahkan sifatnya. Maka mahanya Allah SWT mengalahkan aziznya Allah. Yang kedua apa? Jarang sekali. Hampir-hampir nggak ada, kecuali memang yang punya Allah. Yang ketiga apa? Qawi, kuat. Makanya kenapa dikatakan mukjizat? Karena itu bisa mengalahkan daripada apa yang menjadi andalan musuhnya nabi-nabi terdahulu. Kenapa dinamakan mukjizat? Karena itu hal yang jarang, bahkan tidak pernah terjadi. Nabi Isa mukjizatnya apa? Menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan orang yang sakit. Nabi Musa membelah lautan. Ini mengalahkan. Sihir mana dapat seperti itu? Enggak ada. Dan enggak jarang, enggak sering terjadi. Artinya hampir-hampir enggak pernah terjadi. Hanya sekali, dua kali. Dan mukjizat Nabi Muhammad yang sekarang masih ada apa? Al-Quran. Makanya Al-Quran itu nggak pernah ada yang sampai menyerupai. Jangan kalau menyerupai, semisal, jangan semisal. Seperti saja nggak ada seperti Al-Quran. Dan Al-Quran juga ini sebagai apa? Mengalahkan kitab-kitab yang hanya buatan manusia. Dulu ada Musailamah Al-Kadzab bikin tandingan Al-Fil. Al-Fil, Malfil, hayawanun kurtumul tawil.
Gajah, apa itu gajah? Gajah adalah belalainya panjang, telinganya lebar. Mungkin secara nada syair cocok, tapi secara arti mana ada kok kitab kok gajah. Apa itu gajah? Hewan yang belalainya panjang, telinganya lebar. Artinya dia nggak masuk Pak Eko. Nggak masuk Pak Eko. Nggak masuk Pak Eko. Ada artinya sama, mungkin hampir serupa, tapi seiring penyesuaiannya enggak sama. Makanya Al-Quran itu sudah dahsyat. Tapi kalau kita ngomong dahsyat, kita yang ngomong ya biasa saja. Itu memang kitab kita. Orang lain punya kitab sendiri pun ngomong kan dahsyat. Tapi kalau kita mau bahas benar-benar pakar ahli yang terpuji, Mahmud yang dipuji, dari kata 3 perkara. Pertama, dilakukan dengan sadar. Kedua, tidak ada paksaan. Dan yang ketiga, perbuatan itu memang baik. Kalau 3 ini tidak terpuji, tidak terdapat dalam satu hal, maka itu tidak dinamakan Mahmud ataupun Hamid. Baca Quran tapi mabuk, nggak cocok. Sadar melakukannya tanpa paksaan, tapi gendaan, nggak cocok. Ataupun apa lagi? Baca Quran di masjid, sadar itu, tapi dipaksa, itu pun bukan terpuji. Maka dinamakan hamid apa? Selalu terpuji. Apa? Sadar tanpa paksaan, dan itu perbuatan kebaikan. Makanya ini jadi sifatnya Allah. Apa sifatnya Allah? Allah itu dalam keadaan berkehendaknya dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan. Siapa memaksa Allah? Dan pasti kehendaknya Allah adalah kehendak yang baik. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in syahid. Alladzi alladzi kembali ke Allah. Dan lahu kedua Allah, bagi Allah, mulkus samawati wal ard, kerajaan langit-langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah ke atas segala sesuatu syahidun. Apa? Menyaksikan atau maha menyaksikan. Terhadap apa? Aima ankara al-kuffar alal mu'minin illa imanin. Terhadap kekufuran orang-orang yang kufur itu tadi atas perilakunya terhadap orang beriman yang mana iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, ini artinya apa? Zat yang memiliki kerajaan langit-langit dan bumi. Kalau Malik itu Pak, raja itu Pak, itu kalau rajanya Allah, yang dimaksud ada 2 perkara. Apa? Menciptakan dan mengatur. Menciptakan dan mengatur. Tapi kalau rajanya manusia, itu hanya punya satu sifat apa? Mengatur. Adapun apa, dia juga menciptakan negara semua, tapi belum tentu dia bisa Makanya Allah merajai langit-langit dan bumi. Maksudnya apa? Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Allah juga mengatur langit-langit dan bumi. Kenapa seperti itu? Kita sudah pernah bahas. Nanti langit langit akan digulung, langit akan melemah, langit nanti akan hilang, langit ini akan seperti itu. Makanya Allah mulkus samawati wal ard. Apa sifat mulkus samawati wal ardnya Allah? Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Kemudian innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Innal ladzi, sesungguhnya alladzi orang-orang fatanu yang menyiksa. Fatan ini artinya awalnya apa Pak? Ngelebur emas supaya emas itu jadi tambah bagus. Itu nama apa? Asal katanya, asal artinya. Tapi kita artikan apa? Mencoba atau menguji atau menyiksa dia juga.
Sungguhnya orang-orang yang menyiksa orang mukmin laki-laki, mukminat dan mukmin perempuan bil ihraq dengan cara membakar. Summalam yatubu falahum adzabu jahannam. Kemudian mereka yang menyiksa itu enggak mau tobat, falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Maka orang-orang yang menyiksa itu baginya apa? Adab jahanam, neraka, walahum adzabul hariq. Dan bagi mereka juga adab yang membakar ataupun adab api yang membakar. Nah, kembali itu tadi. Maksudnya apa, Pak? Saya sekarang kasih contoh, Pak. Ada satu orang bakar 5 orang, Pak. Bakar, entah itu apa dosa alasannya lah. Walaupun itu dosa seperti zina, membunuh, tapi dibakar kan. Satu orang bakar 5 orang sampai mati. Dan dia ketika membakar santai saja, bahkan bangga, bahkan senang. Itu kira-kira gimana, Pak? Kita tahu orang tersebut. Ini orang sudah gila mungkin. Orang ini paling sudah gila, Pak. Kebangetan sekali sadisnya. Tapi seperti itu saja, Pak. Kalau dia sampai matinya ternyata sebelumnya dia taubat kepada Allah, maka Allah pasti akan mengampuni. Maha ampunnya Allah. Makanya Allah disebutkan summalam yatubu. Kalau dia menyiksa orang laki-laki perempuan yang beriman, lam yatubu, dan enggak mau bertobat, falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Maka jahanam tempatnya, dan dia pun siksa dengan harik, dengan dibakar juga. Nah, tandanya apa? Kalau berarti taubat berarti diampuni pasti. Maka kata Rasulullah SAW, at-taib min dzanbin kamala dan bala. Orang yang bertaubat dari dosanya itu seakan-akan orang tersebut enggak punya dosa. Itu maha ampunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu saja. Lah berarti syirik itu dosa yang enggak diampuni berarti itu, Ustaz. Iya. Kalau seumpama dia syiriknya sampai akhir hayat. Tapi kalau dia syirik ataupun murtad, setelah itu masuk Islam lagi, kemudian memang benar-benar dia taubat, berarti ini sudah dikecuali. Allah mengampuni segala dosa kecuali syirikan. Maksudnya apa? Kalau orang tersebut sampai mati enggak taubat dalam keadaan syirik, maka Allah enggak akan ampuni walaupun amalnya sebesar gunung. Bisa dibilang umatnya Rasulullah ini setannya berbeda sama umat yang terdahulu. Artinya tidak ada kajinya setan, karena dengan istighfar saja sudah diampuni, kan beda dengan taubatnya umat terdahulu kan. Ada dengan istighfar saja kita sudah diampuni. Jadi setan kurang canggih. Jadi tinjauannya bukan setan yang kurang canggih, tapi Allah memberikan karunia kepada umat akhir zaman ini melebihi daripada umat-umat terdahulu. Jadi bukan setannya. Kalau setannya malah lebih pengalaman. Karena setan yang mungkin dari Nabi Musa, dari zamannya Fir'aun masih ada dengkotnya. Bahkan dikatakan setan itu seperti malaikat, matinya nanti ketika hari ya. Kalau jin ini ada yang mengatakan 4.000 tahun baru meninggal. Jadi bukan karena hebatnya wanita yang seksi bohai yang menggodamu dan kamu sehingga tidak mau bermaksiat dengannya. Tapi yang hebat adalah apa? Karunia Allah, karena kamu bisa bersabar, bisa meninggalkan wanita itu sambil mengatakan ini akhafullah. Sungguhnya aku takut kepada Allah. Walaupun itu kurus, kecil, hidungnya pesek, tapi kalau pertahanan kita nggak dikasih Allah, sudah 60.000, 100. Jadi penjagaan itu datang dari Allah. Makanya setiap sesuatu pokoknya libatkan Allah. Ya Allah, saya bisa sini karena Engkau, karena Allah. Sudah. Kita kalau nggak dijaga Allah, Pak, Masya Allah. Nah, dapat 2 ancaman apa?
neraka jahanam, walahum adzabul harik. Yang kedua apa? Dibakar dengan api yang sangat menyala-nyala. Ada yang mengatakan ini dibakar ini tidak di neraka. Maksudnya di neraka sudah hitungannya neraka jahanam satu paket. Tapi yang dimaksud dengan walahum adzabul harik, nanti di alam barzakh orang-orang yang membakar saudara-saudaranya itu tadi itu akan dibakar juga oleh Allah. Maksudnya sebelum ke neraka dia sendiri sudah merasakan itu tadi siksanya dibakar. Ada yang mengatakan, ulama lagi mengatakan ketika dia membakar di samping parit, orang-orang yang membakar itu yang duduk manis akhirnya terjerambab juga apa? Masuk juga ke dalam parit. Namanya kisahnya sudah setengah abad sebelum lahirnya Nabi. Ya, wajar kalau ada banyak ikhtilaf. Karena Nabi menjelaskannya secara global juga. Tapi intinya sama apa? Orang yang menyiksa saudaranya apalagi dengan alasan yang tidak dibenarkan, maka nanti pun dia pasti akan disiksa dengan hal yang serupa. Maka haknya yang bakar adalah Allah di neraka. Kita nggak usah bakar kecuali itu sate. Sate nggak apa-apa. Kalau nyawa jangan. Walaupun nyawa siapapun. Sampai hatal kafir. Walaupun itu orang kafir, kalau caranya dibakar nggak dibenarkan. Raket nyamuk itu Ustaz. Nah itu, kalau saya memang nggak setuju adanya raket nyamuk. Kayak dibakar kok. Mungkin ada bahasan itu nyetrum kan gitu. Nyetrum dulu baru dibakar juga itu. Setrum sudah meninggal dulu. Saya malah teringat itu tadi dari rumah karena kakak saya juga dulu pernah mondok di Temboro, mondok juga di Kerincing di Jawa Tengah. Itu saya beli raket nyamuk, ibu saya beli raket nyamuk, saya gunakan langsung dibuang, dirusak, dipreteli rusak. Katanya kalau benci sama nyamuk bukan cara seperti ini, pasang kelambu, insya Allah nggak masuk kecuali dibuka dulu. Kalau bisa bagusnya itu kalau menurut saya perkara apa? Subhat itu apa? Ya itu tadi subhat. Ada yang mengatakan itu bakar tapi langsung mati, nggak apa-apa ya. Ada ulama mengatakan, saya kasih opsi ya, itu perkara yang malayakni, nggak bermanfaat. Kalau bisa ditinggalkan ya, tinggal. Bahkan Imam Bukhari apa terkenal sama saudara-saudara ulama yang lainnya, ilmunya banyak, periwayatannya pasti sahih. Bahkan sekarang ashahul kutub ba'dal kitab. Kitab paling sahih setelah Al-Quran apa? Al-Bukhari. Bahkan semi wajib kita menyentuh Sahih Bukhari dengan wudu. Semi wajib. Saking sahihnya. Itu mengatakan apa? Datang kepada salah satu orang, datang kepada Imam Bukhari, "Wahai Syekh, engkau ini masyhur di mana-mana. Kamu terkenal keilmuannya, periwayatanmu. Amalan apa yang membuatmu seperti itu?" Maka dia katakan, saya mimpi dikasih tahu sama Allah bahwa amalan saya bikin terkenal bukan saya karena nulis, bukan saya tidur di atas meja dengan berpegangan pena, bukan. Tapi pas itu saya belajar, ada apa? Ada lalat minum di tintaku. Dulu tinta pakai tinta cair, tintaku. Saya biarkan sampai dia kenyang, baru saya usir. Ternyata itu yang membuat saya terkenal. Nah, ternyata kita nggak tahu, walaupun kita sholatnya sampai panas-panas ubinnya, tapi ternyata yang membuat kita ataupun diterima oleh Allah apa? Amalan apa? Kita gara-gara senyum kepada siapa? Saudara muslim kita. Bukan saudari Pak ya. Kalau ibu saudari. Tapi setidaknya apa? Ya tadi kita belajar. Maksudnya apa? Jangan pernah meremehkan amalan kecil seperti apa. Begitu juga jangan pernah meremehkan sesuatu dosa walaupun itu sekecil apapun. Karena dengan kecil itulah akan mendapatkan titik-titik sehingga akan wujud yang besar, titik yang besar. Lanjutannya langsung. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Tajri min tahtihal anhar, dzalikal fawzul kabir. Sungguhnya orang-orang yang beriman wa 'amilus shalihat. Ini kalau terjemahannya lebih pas lagi Pak. Dan sungguhnya orang-orang yang beriman dan membuktikan keimanannya dengan beramal soleh, lahum jannatin tajri,
mereka akan dapat surga tajri yang mengalir min tahtiha, ada di bawahnya surga al-anhar, sungai. Dzalikal fauzul kabir, demikian itu al-fauzul kabir, kemenangan yang besar. Fauz minal aidin wal faizin ini Pak, kalau ada Al-Quran menyebutkan fauz, itu yang dimaksud apa? Diampuni oleh Allah, masuk surganya Allah. Makanya kalau minal aidin wal faizin kita artikan mari kita kembali seperti awal dan kita mencapai kemenangan. Ini kurang komplit. Kemenangan apa? Orang yang togel ya kemenangan tembus nomornya. Makanya dimasuk fauz apa? Kemenangan apa? Diampuni oleh Allah, masuk surganya Allah, itu fauz. Kabir, besar lagi. Makanya menang sesuatu nggak ada kecuali masuk. Bahkan ini sudah ada di Rasulullah. Tanya siapa orang menang itu? Rasulullah SAW menjawab, orang menang adalah orang yang diampuni oleh Allah, masuk surganya. Inna batsya rabbika lasyadid. Sungguhnya azab Tuhanmu terhadap orang kafir lasyadid, sangatlah pedih. Bihasbi iradatihi. Kenapa pedih? Karena itu sesuai dengan kehendak Allah. Kalau hanya akal-akalan kita, dibakar ini melepuh, nggak akan masuk. Tapi kenapa syadid? Karena Allah kalau sudah azab ya dengan pedih. Kalau memberikan nikmat juga dengan kenikmatan yang sangat tak terkira. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Dan bahwasanya dia, yaitu Allah, huwa maksudnya dia ini Allah. Yubdi'u al-khalq wa yu'id. Yubdi'u itu adalah memulai, Allah memulai. Wa yu'id, dan Allah mengembalikan. Maksudnya apa? Yubdi'u menciptakan. Kita awalnya nggak ada, jadi ada, itu karena diciptakan. Dan kita ada, hidup, jadi mati, kemudian dibangkitkan lagi, dikembalikan lagi. Wa yu'id, dikembalikan lagi. Wala yujizu ma yurid, maka nggak ada yang menghalang-halangi kehendak Allah. Allah, aku nggak mau seperti ini, aku mau seperti ini, maunya seperti ini. Enggak, kalau Allah kehendak sudah A ya A kecil, A besar, A besar. Wa huwal ghafurul wadud, dan dialah Allah, huwanya Allah al-ghafur lil mudzannibina al-mu'minin. Ghafur ini artinya Pak, Allah kadang membahasakan ghafur, ghafar, ghafir. Ghafur ini artinya menutupi. Nah, menutupi. Tapi yang sering kita pahami apa ghafur? Mengampuni. Allah itu menutupi. Bahkan ghafur ini menutupinya tidak hanya satu kali, tapi apa? Sering kali. Sebagaimana Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau rahim saja kasih sayang, tapi kalau rahim selalu sayang. Ghafur menutupi. Bahkan kita ini ditutupi Pak sama Allah. Apa? Anggota tubuh kita ada yang tertutupi. Apa? Perut, otak ditutupi. Coba ditampakkan. Ngeri. Dan terlebih lagi apa? Niat. Contoh saja Pak. Saya benci, saya nggak suka dengan kita. Kita tahu tidak? Kalau saya tidak ekspresikan, kalau saya tidak ungkapkan, tahu tidak? Ya. Nggak tahu. Begitu juga Bapak benci dengan saya. Kalau Bapak nggak ekspresikan ataupun Bapak nggak ungkapkan, nggak akan pernah saya tahu juga. Kenapa? Ditutupi oleh. Kalau itu tahu, mungkin majelis ini satu orang yang hadir. Kalau mungkin tahu juga, majelis ini akan hadir 1000 orang, saya yang nggak hadir. Kan gitu, sama-sama nggak tahu. Kita benci, saya nggak tahu, saya benci nggak tahu. Nah, kita ghafur, kita ini ditutupi oleh Allah, selalu ditutupi. Apa? Niat guru juga ditutupi. Maka ketika kita berbuat baik, kalau bisa ya ditutupi semata-mata untuk Allah. Kamu juga saya tutupi kok, kata Allah seakan-akan. Wadud apa wadud? Cinta, kasih sayang. Sering kita dengar ini wadud. Di mana? Pernikahan, sakinah, mawaddah. Nah. Wud itu kasih sayang. Bedanya apa? Kalau mahabbah, dia kata hubun itu cinta tapi nggak perlu pembuktian. Tapi kalau wadud, cinta disertai dengan pembuktian. Uhibbuki fillah, aku
Aku cinta kepadamu, karena Allah. Ya makanya diucapkan. Karena nggak harus ada syarat pembukti. Iya. Ya. Tapi kalau aku punya mawaddah, aku punya cinta kasih sayang kepadamu, ya sudah, berarti belagu kemarin patah, belikan lagi yang 5 kilogram. Itu namanya wadud. Ada ulama juga mengatakan wadud itu apa? Kamu memberi banyak kepada orang yang kamu cintai, tapi kamu menganggap itu masih pemberian yang sedikit. Kamu menerima dari orang yang kamu cintai sedikit, tapi kamu menganggapnya itu banyak. Tapi kalau keluarga, suami istri kalau sudah ngungkit, aku sudah seperti ini, kamu belum seperti itu mungkin cinta benar, tapi belum wadud. Apa? Belum apa? Cinta yang benar-benar cinta sejati. Karena cinta sejati bukan berpikir ataupun mengungkapkan apa yang sudah saya korbankan, tapi dia beranggapan apa? Apa yang saya akan korbankan. Dulu pengantin baru surpresan, sekarang datang ke rumahnya dobrak. Hubunya masih ada, tapi wadudnya wallah. Tapi ini wadudnya Allah apa? Allah ini mencintai kepada kita, makhluknya semuanya, seperti apapun masih dikasih. Seakan-akan Allah tuh belum ngasih apa. Tapi gitu juga nggak mau beriman, masya Allah. Makanya Allah mengazab. Secara kita logika Pak, kalau kita berpikir Allah punya Rahman Rahim, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada semua makhluknya, entah Islam entah kafir. Tapi kenapa kok disiksa? Kenapa kok disiksa? Kenapa nggak semua Muslim masuk surga sama-sama? Kenapa nggak seperti itu? Allah mensiksa ini nggak ada ceritanya tanpa alasan. Makanya kalau Allah mau membuat alasan, lebih banyak alasan Allah kenapa Allah mensiksa daripada kita mempertanyakan kenapa kok orang nanti ada yang disiksa di neraka. Kenapa Allah katanya sayang tapi kok disiksa neraka? Ya itu tadi, manusia sudah dikasih kesempatan, hidup dikasih kesempatan. Bahkan sekarang ada 9 naga itu kekayaannya Pak, masya Allah. Mobilnya mungkin lebih berharga daripada nyawa kita Pak. Mungkin ya, ungkapannya. Tapi kok nggak mau beriman juga? Nah itu. Maka Allah lebih banyak memberi. Seakan-akan Allah itu hanya sedikit memberinya, tapi pada sudah Allah kasih banyak. Dan Allah menerima apa dari kita Pak? Menerima apa? Sholat wajib. Wah, sholat Isya aja ngantuk. Kusuk, wah kusuk jadi imam Isya bacaannya amburadul. Rabbil alamin. Apa kita? Makanya dikatakan kita masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah. Itu yang harus diyakini. Yang kita ini apa? Memberi banyak kepada Allah seakan-akan masih sedikit. Kurban 2 juta, 1 juta itu sedikit sekali Pak. Timbang kita punya kenikmatan yang lain yang nggak mungkin kita sebutkan. Sedikit sekali. Mau dilanjut atau terus nih? Dilanjut dan terus. Dilanjut dan terus. Tolaknya sudah sampai akhir nih. Tanggung nanti ke bawah mimpi toh. Dikorbankan sampai sakit Pak, masya Allah. Tahu Bu ya, Pak ya, wadud ya. Wadudnya Allah selalu mencintai, selalu kasih sayang. Mutawaddidu ila auliya'ihi bil karamah. Allah memberi kasih cintanya kepada kekasihnya dengan karomah. Kalau karomah itu Pak nggak bisa dipelajari. Ada ulama bisa berjalan di atas air, berguru kepada ulama bisa berjalan gimana? Kok ternyata satunya bisa, berarti itu bukan karomah, karena karomah nggak bisa dipelajari. Nah kalau sihir bisa dipelajari. Itu bisa menghilangkan ini, bisa menyembunyikan ini. Itu bisa dipelajari. Nah bedanya karomah dengan sihir itu seperti itu. Dan kalau karomah diberikan kepada orang kekasihnya Allah yang melakukan semua syariat Allah dengan sempurna. Nah, jangan pernah tertipu, dengan sempurna. Kalau dia tidak melakukan syariat Allah dengan sempurna itu bukan karomah. Itu hanya kelebihan-kelebihan. Jadi dikatakan wali apa sempurna. Maksudnya kewajibannya juga dilaksanakan. Nah kalau sihir, ya siapa mau belajar
apalagi semakin jauh, semakin ingkar kepada Allah, semakin Sakti. dengan gurunya siapa? Yang tadi bos setan, semakin jaduk. Tapi saya tidak mengatakan terus yang kebal-kebal jaduk terus itu sihir, enggak juga. Kalau caranya dengan baik, caranya ada cara-cara khusus, enggak ada pensyirikan di dalamnya, ya enggak apa. Jangan terus diartikan berarti yang enggak mempan pedang ini sihir, belum tentu. Tapi itu kalau dibilang karomah juga salah karena karomah enggak bisa dipelajari. Memang khusus pemberian Allah, sebagaimana mukjizat Nabi enggak pernah belajar membelah bulan gimana, enggak pernah, tapi bisa membelah bulan, pisah bulannya dari bulat jadi pisah. Quran ini mukjizat. Nabi Muhammad umatnya belajar ngarang-ngarang syair. Nabi SAW dikatakan apa ummi itu keibuan, apa keibuan, polos. Kalau kita bahasa kasarnya apa, culun, baca nggak bisa, apalagi tuh. Maka di perjanjian Hudaybiyah apa? Rasulullah mensuruh menghapus Rasulullah, ada kata Rasulnya, Muhammad Rasulullah, karena raja yang menerima surat nggak terima, ada lafaznya Rasulullah. Itu aja nyuruh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali nggak mau. Karena apa? Karena adab. Karena Rasulullah memang Rasulullah, apa saya hapus? Ini Rasulullah SAW tadi nyoret sendiri. Tadi mengatakan nyoret sendiri, tapi sudah dengan ilhamnya. Itu makanya sampai ada dalil apa? Itu buat dalil para ulama. Al-adab fauqal amr. Adab adalah di atas perintah. Padahal itu yang merintahkan siapa? Sayyidina Ali? Rasulullah suruh ngapus nama yang ada namanya Rasulullah. Muhammad saja bin siapa? Tapi Sayyidina Ali nggak mau karena ada. Padahal orang yang membangkang ataupun tidak mau melakukan perintah Rasulullah dihukumi apa? Bisa kafir itu kalau perintahnya wajib. Tapi Nabi Sayyidina Ali tahu adab lebih didahulukan ketimbang perintah. Ajarin gitu, bapakmu dulu. Kalau perlu pukul saja kalau kamu nggak mau taat, pukul saja bapak ini. Kamu, oh iya pak, siap, pukul. Itu berarti ya taat dengan perintah tapi pernah diutil. Dzul Arsyil Majid, yang memiliki arsy. Al-Majid, yang mulia. Maksudnya mulia di sini apa? Mustahiq li kamali sifatil ilm. Allah ini mempunyai hak atas kesempurnaan sifat-sifat yang tinggi, yang luhur. Makanya Allah punya sifat wajib, sifat mustahil, sifat apa? Jaiz. Maksudnya yang apa-apa baik itu disifatkan ke sifatnya Allah, yang buruk bukan sifatnya Allah. Innallaha thayyibun, la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, maha baik, tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Fa'alun lima yurid, dan maha kuasa terhadap apa-apa yang ia kehendaki. La yu'jizu syai'un, enggak ada satupun secuil pun yang dapat mengganggu, menunda daripada kehendak Allah. Hal ataka haditsul junud, apakah tidak datang kepadamu kisah junud, tentara ataupun kisah pengikut-pengikut Fir'aun wa Tsamud. Siapa? Fir'aun dan Tsamud. Tsamud bukan raja tapi apa? Kaum. Di sini dikatakan wastaghna bi dzikri Fir'aun an ittiba'ihi. Cukup disebutkan Fir'aun tanpa pengikutnya karena Fir'aun itu sudah terlanjur masyhur. Samud juga tidak dibilang tokohnya, tapi langsung disebut kaumnya Samud. Balil ladzina kafaru fi takdzib, akan tetapi orang-orang tersebut masih kufur, masih ingkar fi takdzib, dalam pendustaannya. Kadzib dusta, kadzib orangnya, takdzib selalu berdusta. Sudah dikasih bukti. Kan di awal tadi kisahnya Ashabul Ukhdud. Ini ditambah lagi sama Allah, bukannya kisah-kisah tentang Fir'aun dan kaum Samud sudah juga. Tapi kenapa kok orang-orang nggak mau beriman juga? Orang-orang kafir Quraisy mungkin yang dimaksud. Karena ini Makkiyah. Wallahu min waraihim muhit.
Dan Allah dari belakang mereka muhit, menjaga ataupun mengawasi, menggiring bisa juga. La asomalim lahum min, nggak ada yang menjaga bagi mereka kecuali Allah. Bal huwa Qur'anun Majid, bahkan Quran pun sampai didustakan. Majid, Quran yang azim, suci, yang agung, azim. Majid bisa suci, bisa mulia, bisa terpuji, azim, tapi yang satu adalah agung. Dengan kerisalah Nabi didustakan, bahkan Al-Quran saja didustakan, yang memang sudah benar 100%. Kisah-kisah terdahulu sudah ada di situ. Fi lauhin mahfud, Quran yang ada di lauh mahfud. Lauh itu fil hawa, fauqas sama isabi'ah, di atas langit ketujuh. Lauh itu namanya lauh, itu di atas langit ketujuh. Mahfud ini terjaga. Terjaga dia apa? Minasyaiton, syayatin, dari setan-setan yang mencuri ilmunya Allah atau ilmunya malaikat. Maka Al-Quran ini ada yang mengatakan Quran ini sudah banyak campur aduknya. Tidak, Quran ini 100% memang kalamnya Allah. Setan nggak bisa mencuri sampai sekarang. Bahkan sekarang ada majelis pengawasan Al-Quran. Ada Quran yang satu salah cetak, salah tulis saja langsung ditarik dari peredaran. Saking apa? Itu menjaganya Allah. Dulu Nabi Isa saja Injil banyak dipalsukan, Injil saja banyak diselewengkan, dirubah, ditambahi, dikurangi. Padahal masa kurunnya apa? Tidak lebih daripada 670 tahun, 600-700 tahun dari kewafatan ataupun kelahiran Nabi Isa sampai datangnya Nabi Nuh. Tapi Al-Quran sampai sekarang berapa abad? Bisa dihitung? Hampir 15 abad. Bukti masih utuh. Ini tidak ada yang menjaga kecuali Allah. Al-Quran ini terjaga, mahfuz, terjaga, dan namanya mahfuz terjaga. Jadi Quran terjaga, mau dari dulu sampai sekarang Quran terjaga karena kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa, Pak? Intinya pertama atau kesimpulannya. Kesimpulannya kita ini suruh beriman kepada Allah jelas. Dan kita juga menghargai orang yang beriman. Selagi di dalam hatinya ada iman yang kecil kepada Allah, sudah jaminannya masuk surga. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Siapa akhir hayatnya mengucapkan la ilaha pasti masuk surga, kata Rasulullah, pasti. Dakhala pakai fi'il madhi. Lah apalagi ini yang berimannya hanya sesaat saja karena tahu ada bocah dibunuh nggak bisa, giliran dipanah sambil mengucap bismillah birabbil gulam, bismillahi rabbil gulam, rabbil gulam. Ini saja beriman, ketika itu saja langsung dianggap oleh Allah yang penting tulus. Jadi syaratnya kita masuk surga pertama harus iman. Seperti apapun kalau kita nggak beriman mustahil. Karena ini sudah janji Allah. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa yang murtad, awalnya baik, awalnya Islam, murtad dari agamanya yaitu Islam, kemudian dia mati wa huwa kafir, dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka amal-amal yang pernah ia kerjakan baik itu bersifat keduniaan walaupun baik, apalagi tentang akhirat, habitat sia-sia. Wa ulaika ashabun nar, maka itu orang akan dicampakkan neraka, hum fiha khalidun, abadi di dalam neraka. Saya kasih contoh sedikit. Kita punya anak, 2 anak. Satunya baik sekali, tapi sampai seumur hidupnya nggak ngakui kita sebagai bapak atau kita sebagai ibu. Padahal baik sekali, nafkahi iya, kasih apa-apa iya. Yang satu, masya Allah, suruh ngaji, nggak ngaji. Pol-pol sholat lah. Itu sholat kalau nggak diawasi, tapi manggilnya apa? Pak terus. Pak. Itu kira-kira yang bisa dianggap atau dilabeli kurang ajar yang mana? Ini ada rezeki, silakan dinikmati. Tapi nggak mengaku bapak, padahal aslinya bapaknya dia. Beda kalau bukan asli bapaknya. Baik apa, pasti kita yang terucap memang kurang ajar.
durhaka, bapaknya sendiri nggak dianggap bapak. Apalagi Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Tuhannya orang kafir, Tuhannya orang Islam. Orang kafir nggak memeluk Islam. Ini apa nggak kurang aja? Walaupun orang kafir sedekahnya mungkin lebih-lebih lagi, miliaran, apalagi kalau di Cina, kayak di Amerika, nggak mungkin sedekahan kayak di Thoriqul Jannah Pak, pekan 1 juta doang. Alhamdulillah. Di sana $100 itu Pak, $100 berapa? 1,5 juta kalau sekarang. Itu hanya untuk bisa apa? Beli hamburger, satu apa? Teh, es teh, sama bayar parkir katanya. Kalau di mall tapi itu sudah habis itu habis. Tapi nggak ada apa-apa. Tapi karena dia nggak punya syarat yang pertama Pak, iman kepada Allah, maka walaupun baiknya seperti apapun, walaupun senyumnya seramah apapun, tapi karena nggak ada punya satu modal yang paling utama iman, maka mustahil akan masuk surga. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah menyelisih janji. Kalau kehendak Allah itu sudah masuk surga, ini kehendak Allah. Tapi Allah sudah berjanji iman masuk surga, nggak iman masuk neraka. Allah nggak model seperti kita yang isu tempe sore balik. Ini hargai iman. Saudara kita seselisih apapun, setidak pendapat kita dengan kita apapun, sebeda mazhab apapun ataupun nggak bermazhab, tapi selagi dia ada iman kepada Allah, dia sudah ada wajib punya tiket masuk surga. Kita nggak boleh mengkafirkan. Itu maulid kafir, ini Isra nggak boleh. Kalau kamu senang ya silakan mangkat, kalau nggak senang ya sudah nggak perlu mencaci. Selagi itu masih ranah masih ranah perkara yang boleh atau tidak ataupun istilah. Kalau mau perkara itu halal haram, nah kita juga negurnya dengan bijak dan bilang, oh haram ini haram. Wah masuk diskotik, haram ini haram. Keluar tinggal jasad. Tetap bijak, apa bijak. Makanya bil hikmah wal mau'izatil hasanah, itu kewajiban kita. Dakwah ya tetap dakwah, tapi dengan hikmah dan kebijaksanaan, dan perkataan yang baik. Qala bisawab. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.